Labbaik Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, zat yang maha rahman dan maha rahim. Zat yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Zat yang maha penyayang, yang nikmatnya tak pernah terbilang. Semuanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, karena Allah tidak punya anak, Allah pun tidak pernah diperanakan. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dalam prosesi ibadah haji ini menunjukkan leadershipnya yang begitu kuat. Sehingga bukan cuma kawan yang ngagumi Nabi, lawan pun hormat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kewajiban haji turun, Rasulullah SAW khutbah. Dalam beberapa riwayat para ahli ulama berbeda pendapat kapan turun kewajiban haji ini. Ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah. Yang pasti ketika turun perintah haji, Rasulullah khutbah. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha farrada alaikumul hajja. Allah pardukan kepada kalian semuanya berhaji. Fahujju, maka hajilah kalian semuanya. Di pojokan masjid ada orang yang ngacung, ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? Rasulullah tidak jawab. Orang ini penasaran karena pertanyaannya tidak dijawab oleh Rasulullah. Dia ngomong lagi, akulla amin ya Rasulullah, apakah harus tiap tahun haji ini? Rasulullah kembali tidak jawab. Penasaran, yang ngacung interupsi lagi. Akulla amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun wahai Rasulullah haji ini? Rasulullah kembali tidak jawab. Selesai khutbah, Rasulullah datangi orang itu. Kenapa tadi saya tidak jawab jawaban engkau? Lau qultu na'am, kalau tadi lagi khutbah aku jawab pertanyaan engkau dan aku katakan iya, la wajaba, maka wajib haji itu tiap tahun. Walamma ataqdum, dan kamu tak akan pernah bisa melaksanakannya. Itulah leadershipnya Nabi. Nabi mikirkan orang yang terlemah di antara kita, bukan ngukur pada dirinya sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujabal hajja wal umrata ila baitillahil haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi a'udzika min hamazati syayatin wa a'udzika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kaji sekarang mengenai fadilah keutamaan ibadah haji dan menggapai haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita meraih semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mengenai fadilahnya di sini dilihat halaman 13. Yang pertama, ibadah haji meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah dengan kita ibadah haji, iman kita akan meningkat, juga ketakwaan kita akan meningkat. Dan di sana
Bapak Ibu yang terhormat, kita akan melihat memang kaitan dengan mulianya manusia itu dengan takwanya, itu akan terlihat ketika kita di Padang Arafah. Kalau di Indonesia, bahkan ketika sebelum di Padang Arafah, masih kelihatan antara satu dengan yang lain berbeda. Mungkin dari segi, biasanya dari pakaian ada terlihat bedanya antara yang satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulianya manusia itu pada hakikatnya bukanlah karena harta kekayaan, bukanlah karena jabatan tinggi, bukanlah karena gelar yang panjang, bukanlah karena cantik dan ganteng, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah dengan kita berhaji ke Tanah Suci, jamaah haji akan meningkat keimanan dan bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan banyak berzikir, beribadah, insya Allah iman kita dan takwa kita akan meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, mewujudkan rasa syukur. Jadi dengan kita ibadah haji ke Tanah Suci, insya Allah kita ini berarti telah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pengertian syukur itu adalah, ada seorang ulama namanya Syekh Ali Al-Jurjani mengarang kitab namanya At-Ta'rifat, ya, artinya definisi-definisi dalam Islam. Pengertian sabar, pengertian tawakal, pengertian syukur yang menggunakan alfabetis, ya, huruf yang awalnya huruf alif dikumpulin huruf alif, yang awalnya huruf ba semua. Ya, seperti syukur berarti hurufnya shin, dilihat di huruf shin. Beliau telah mendefinisikan syukur itu, hakikat syukur adalah syarful abdi jami'a ma an'amallah lima khuliqa li ajli. Artinya pengertian syukur adalah seorang hamba Allah, manusia, mampu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya sesuai dengan kehendak yang memberikannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syukur. Contoh misalnya bapak, ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pakai ibadah, datang ke masjid, tempat sholat, datang ke pengajian. Itu hakikatnya mensyukuri nikmat kesehatan tadi, ibadah. Tapi kalau sebaliknya dipakai maksiat, ya, ke tempat-tempat yang durhaka, jelas itu mengkufuri nikmat. Nah, Bapak Ibu punya uang digunakan untuk ibadah haji ke Tanah Suci. Ini bersyukur enggak atas nikmat Allah Ta'ala? Ya jelas itu bersyukur, karena sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji ke Tanah Suci. Kemudian yang ketiga, ibadah haji juga punya fadilah mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam seluruh dunia. Jadi ketika kita ibadah haji, insya Allah kita akan ketemu dengan manusia-manusia, orang-orang dari berbagai negara. Yang selanjutnya memperluas hubungan atau konvensi internasional bagi umat Islam. Jadi hubungan kita akan semakin luas. Kemudian memperoleh maghfirah, artinya meraih kesucian diri, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menurut saya yang menjadikan jamaah haji begitu antusias, ya, ingin melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci yang selalu diincar-incar.
termasuk oleh saya sendiri adalah karena ada bisyarah bidhulil jannah, yakni adanya kabar gembira bahwa jamaah haji ini akan menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang ibadah haji ke tanah suci dengan penuh keikhlasan, haji yang mabrur, ini ada bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti, sabdanya itu janji Rasulullah pasti akan terbukti. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, bersabda, yang bunyi sabdanya adalah al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Ini hadisnya sahih di Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya dari ibadah umrah ke umrah berikutnya adalah merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur yang diterima oleh Allah tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tentunya kita punya harapan ya. Sudah disampaikan bagaimana keutamaan ibadah haji. Dan apalagi tadi di antara keutamaannya, fadilahnya adalah haji yang mabrur. Ya, yang wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tentu yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu, ini adalah tentunya harapan yang besar sekali. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan, persiapannya bukan nanti tapi dari sekarang. Tinggal sebulan lagi. Persiapan hati. Ini yang saya sering sampaikan karena kekhawatiran kita itu hatinya belum siap untuk diuji Allah. Sebab ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau Pak Ibu berangkat dengan iman, pasti akan diuji keimanan itu. Berhaji, mau pakai haji apa, mau paling mahal pun pasti ada ujian di sana itu. Ya, kadang-kadang ujiannya dari teman sekamar. Ya. Tiba-tiba kita dengan teman sekamar yang tidak kuat AC. Nah, sementara kita biasa ber-AC. Ketika dinyalain AC, batuk-batuk semalaman. Kitanya nggak bisa tidur. Ya, ketika dia bilang, "Bu, tolong matiin AC." AC kita matikan. Kita tidur, dia tidur, kita nggak bisa tidur. Ketika dia sudah tidur, kita hidupkan AC. Kita tidur, dia nggak bisa tidur, dia matiin. Malam yang satu matiin, yang satu hidupin. Nggak tidur. Ada jemaah yang jam 11 malam belum masuk kamar. Saya bilang, "Pak, kenapa nggak masuk kamar?" "Percuma Ustadz." "Kenapa Pak?" "Coba Ustadz masuk kamar saya." "Kenapa?" "Nggak bisa tidur." "Kenapa?" "Teman saya sebelah ngoroknya, aduh. Mana ngoroknya nggak ada pakai irama." Nggak ada iramanya. Kata Pak Ustadz Agung, katanya. Ada pembimbing kita nanti Pak Ustadz Agung. Dia bilang doanya tuh enak Pak. Kalau ingin tidur sebelah ada yang ngorok, dengan ikhlas kita berdoa, "Ya Allah, jadikan ngorok temanku ini adalah musik terindah penghantar tidurku." Insya Allah tidur katanya. Asal ikhlas saja. Yang gelisah itu karena nggak suka. Itu yang bikin kita gelisah. Tapi kalau kitanya ikhlas, Allah pasti menidurkan kita dengan ini. Nah, ini hati. Ada jemaah yang sekamar dengan, maaf, orang dari kampung. Dari kampung kan nggak tahu gimana cara, maaf, buang-buang di kloset. Nah, ya. Jadi kalau habis buang air besar tuh dia tinggalin aja begitu. Dikiranya mungkin itu berangkat sendiri. Ketika kita masuk kan jadi marah. Siapa yang jorok, nggak ada. Padahal tinggal pencet, bersih. Siapa tahu itu yang menghantarkan pada kemabruran kita. Nah, ini yang hati Pak dijaga, jangan sedikit-sedikit marah. Lihat makanan di Mina tiap pagi telur, kalau nggak telur ayam, ya gitu aja. Ini Ustadz ini nggak ada perubahan nih makanan. Saya bilang kan kemarin ayam Pak, sekarang telur. Ya telur tuh ayam belum jadi gitu. Sama-sama aja katanya ayam. Masya Allah. Padahal ada yang datang ke sana bukan melihat pada temannya, bukan melihat pada nikmat hebatnya pelayanan Arafah, tapi pada berkahnya.
ketika masuk Arafah dia nangis, bukan pada nangis bahagia, bukan pada lihat makanannya enak, lihat kasurnya empuk, tapi lihat kok saya dipilih. Ya, kok saya dipilih bisa wukuf di Arafah. Itu yang dia nikmatin, dan nikmat yang tidak pernah dia alami. Rasanya doanya itu enak, taubatnya enak, dan harapan-harapan itu diserahkan ke Allah tuh enak. Ada yang menikmati, sehingga tidak ada kesempatannya untuk main HP di Arafah, untuk foto-foto. Justru dia baca Quran, nangis, doa, teringat orang tuanya, teringat anak-anaknya yang ditinggal. Dia harapannya semua digantungkan, dan itu nikmat katanya. Ustaz, saya nikmat, Ustaz gak nyangka saya kok bisa ke Arafah, saya malu, saya berharap gitu Pak. Jadi nikmat rasanya. Ada yang memang itu, orang lain nangis, dia malah midoin yang nangis. Ini sedang pada taubat nih dia. Nah tuh lihat suami saya tuh, dia maklum banyak dosa. Padahal orang lain mah nangis, dia malah masih sempat candaan dengan itu. Bagaimana Allah memberikan mabrur kalau begitu. Ya, na'udzubillah. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah. Panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, Makkatul Mukarramah. Orang yang merasa ada panggilan berarti dia adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Karena orang yang tidak dipanggil oleh Allah, walaupun nanti fisiknya ada di sana, dia tidak bisa merasakan kenikmatan. Seperti tadi yang disampaikan, ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ngikutin. Tapi dijawab oleh para malaikat penjaga haram, la labbaika wala sa'daika, tidak ada panggilan bagi kalian. Kalian bukan orang yang diundang. Boleh fisik kalian ada di sini, tapi kalian ruhnya tidak akan diundang oleh Allah. Bagaimana bahagia para jemaah sekalian. Apalagi didoakan wala sa'daik, kagak bakalan bahagia ente. Kan gak enak kita didoain, yang doain bukan sembarangan, malaikat. Makhluk yang tidak berbuat dosa. Dia doain kita. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang datang ke Baitullah akan diperlakukan oleh Allah dan para malaikatnya sesuai dengan ketakwaannya masing-masing. Maka bagi orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah, kenal kepada Allah, Allah akan berikan suguhan-suguhan rohani yang luar biasa. Akan Allah perlihatkan itu keajaiban-keajaiban, kenikmatan-kenikmatan, hikmah-hikmah yang mulai terlihat. Yang lain tidak merasakan, dia merasakan. Jadi ibadah di atas ibadah itulah haji. Semuanya tertera di sini. Maka syaratnya juga padat ini. Harus beragama Islam. Mampu, merdeka, balik, berakal. Dan harus di bulan haji. Islam. Kira-kira kalau orang belum beragama Islam, wajib nggak haji? Wajib enggak? Enggak. Kalau ada orang non-muslim pergi haji, sah nggak hajinya? Ya nggak sah, karena dia belum memenuhi syarat. Harus dalam keadaan Islam. Hal-hal yang wajib kita kerjakan selama haji, namun apabila tertinggal bisa digantikan dengan membayar dam. Yang pertama adalah menggunakan atau memulai niat dari mikot. Atau ngambil mikot, bahasanya begitu. Tadi kan kalau niatnya sendiri itu rukun, tapi memulai niat dari mikot itu adalah suatu hal yang dikategorikan sebagai wajibatul haji. Dengan kata lain, kalau seandainya kita ngelewatin mikot belum niat atau niatnya udah kelewatan, maka wajib kena dam. Bagaimana biar supaya nggak kena dam? Ya balik lagi. 1 ekor kambing. Kemudian yang kedua, hal yang merupakan wajibatul hajj adalah mabit di Muzdalifah. Selesai dari padang Arafah kita wukuf, kita akan menuju ke Muzdalifah. Kalau seandainya kita tidak mabit, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 1 saat, maka kita kena dam. Makanya Bapak Ibu sekalian,
kita perlu persiapan bukan hanya lahir, tapi yang paling penting adalah persiapan zahir kita. Melontar jamarat adalah simbol permusuhan kita dengan syaitan. Dan di sini perlu kesabaran para jamaah sekalian. Nanti ketika kita melontar, jangan terburu-buru. Karena nanti biasanya pelontaran itu sekarang udah enak ya. Kalau dulu tiang doang. Makanya banyak yang saling lempar. Ketika kita akan meninggalkan kota Mekah, maka diwajibkan kita melaksanakan tawaf. Namanya tawaf wada. Ada sainya enggak? Enggak. Cuma tawaf doang. Itulah tawaf perpisahan. Ibadah haji salah satu ibadah yang menuntut fisik yang prima. Ini kondisi umum jamaah haji, paling banyak ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan PNS untuk pekerjaannya. Penyakit yang paling banyak diderita para jamaah, hipertensi paling banyak, hiperkolesterolemia, ini juga banyak. Ini suhu rata-rata di Madinah hampir sama, di Mekah juga di bulan Juli itu di puncaknya panas ya. Ini penyakit yang mungkin terjadi, insya Allah semoga tidak. Meningitis, insya Allah semuanya sudah divaksin, sudah gitu? Sudah, vaksin meningitis sudah. Kemudian yang paling sering untuk flu, diare ini banyak terjadi. Ini satu yang menjadi problem tiap tahun gitu, karena itu para ibu yang masih usia subur itu masih ada mengalami haid ya, menstruasi. Padahal sudah minum obat, padahal sudah suntik, kenapa tetap keluar? Ini bagaimana? Tanya Ustadz saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pepatah, likulli syai'in hikmah. Setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Salat itu ada hikmahnya. Puasa itu ada hikmahnya. Zakat itu ada hikmahnya. Haji itu penuh dan syarat dengan hikmah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rasantu, kita semua akan wafat, kita semua akan mati. Dan yang mesti kita ingat, sesuatu apapun yang kita miliki itu tidak bisa mencegah dari kematian. Harta tidak bisa mencegah kita dari kematian. Kalau seandainya harta bisa mencegah kita dari kematian, tentunya Nabi Sulaiman tidak akan pernah mati. Kenapa? Oleh karena Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling kaya. Pangkat, jabatan, status sosial yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Kalau seandainya pangkat, kedudukan yang kita miliki bisa mencegah kita dari kematian, tentunya Fir'aun tidak akan pernah mati. Akhlak, budi pekerti, etika, moral, amal ibadah yang kita lakukan tidak bisa mencegah kita dari kematian. Kalau seandainya akhlak, amal soleh yang kita lakukan bisa mencegah kita dari kematian, tentunya Nabi Muhammad tidak akan pernah wafat. Maka hamba Allah yang berikram itu adalah mereka yang senantiasa ingat dengan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ketika kita pakaian ihram kita akan mati. Tidak ada apa dan siapa yang kita bawa kecuali amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka sering-seringlah ingat dengan kematian. Kata Nabi, hamba Allah yang cerdas adalah mereka yang senantiasa ingat dengan kematian. Itulah hikmah di balik makna ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kira-kira ini sudah disampaikan, sebenarnya saya hanya ingin mengulang saja. Satu, Bapak niatnya harus baik ya. Jangan ada niat yang enggak baik. Dan yang kita akan tamui, tahu niat itu Bu. Itu persoalannya. Bapak kalau bertamu ke rumah saya bisa jadi nggak mampu membedakan niat baik atau tidak. Saya tidak punya kemampuan untuk mendeteksi hati Bapak Ibu. Makanya yang kedua, safari ini jangan niat maksiat. Pak, Bu, kalau ada sedikit pun terbersit niat maksiat di sana, dicoret. Jangan ada niat maksiat di sana. Maksiat itu dilakukan saja dosa, apalagi direncanakan.
Kemudian kalau istikharah saya kira Bapak Ibu sudah putuskan ya. Ini istikharah ini sebenarnya minta pendapat ketika kita ingin memutuskan safar dalam konteks butuh pilihan. Ada opsi. Ya, ada opsi pergi ke sini atau ke sini, maka kemudian minta pertimbangan pada Allah, melibatkan Allah. Bapak Ibu sudah selesai ya istikharahnya saya kira ya. Istikharah itu sebelum daftar haji kemarin, atau istikharah memilih travel, atau istikharah dalam rangka memilih paket, atau istikharah dalam menentukan berapa jumlah hari, itu harus mempertimbangkan atau minta pertimbangan Allah. Di sini artinya kita menyadari kelemahan kita. Saya ingin menyampaikan bermusyawarah dalam konteks ya, meminta pendapat, meminta saran, teman kantor, saudara, kerabat, family, apalagi yang sudah punya pengalaman. Apalagi yang sudah pernah haji, pernah umroh. Jadi untuk misalnya hitungan berapa potong baju yang dibawa, apa kira-kira bekal yang paling aman gitu loh. Bapak Ibu yang kelima, nah melunaskan semua hak. Bapak Ibu kita berangkat kalau tidak salah tanggal 3 Juli ya, awal bulan ya. Rekening listrik, rekening telepon, rekening internet, SPP anak-anak, gaji karyawan, lunasi. Punya hutang, angsuran, kredit, di leasing, lunasi. Apa tujuannya? Agar khusyuk ibadah kita nggak terganggu dengan hal-hal yang harusnya sudah kita selesaikan sebelum berangkat. Baik, ini adab ya. Sebelum bepergian Bapak Ibu izin orang tua, kalau orang tua sudah wafat ziarahi makamnya, apalagi kalau orang tua belum haji minta ridhonya. Kemudian Bapak Ibu berwasiat. Nah, wasiat ini sering dihubungkan dengan kalau meninggal. Bapak Ibu memang ada wasiat dalam pengertian orang ketika mau meninggal. Tapi wasiat secara umum itu perintah agama. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Wasiat ini dalam konteks yang lebih umum berpesan sebenarnya. Yang ditinggal itu dipesan, nak. Bapak sama ibu mau haji, papa mau sama mama mau berangkat ke tanah suci. Tolong selama papa mama pergi doain papa mama ya nak. Yang tua dipesani jaga adik-adiknya ya nak ya. Jangan lupa sholat 5 waktu nak ya. Hormati tante, om yang tinggal di sini. Itu pesan-pesan. Kalau bapak ibu sanggup menyampaikan itu langsung lebih bagus. Bahkan nah doakan ayah sehat, ibu sehat, doakan papa mama sehat ya. Tapi kalau seandainya, kalau sekiranya papa mama nggak kembali lagi, tolong nak ya, papa punya ini, mama punya ini, tolong dibagi yang adil. Syukur kalau dibagi sekalian. Nah, kemudian menunjuk orang yang mengurus keluarga ya. Saya kira tadi sudah jadi mau dititipkan siapa, rumah dan seterusnya. Bapak Ibu menyampaikan salam perpisahan. Ini biasanya dikemas dalam sebuah acara ya. Saya ditanya, Ustadz, emang harus walimatus safar? Jawabannya tidak. Tidak ada keharusan. Dan ini tidak masuk dalam kategori rukun, syarat, sunnah, tidak ada. Ini adalah tradisi. Ini budaya. Bapak Ibu-Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam proses ibadah haji ini. Dalam perjalanan ini insya Allah saya dan Ustadz Ali dan beberapa Ustadz yang lain akan mendampingi Bapak Ibu-Ibu. Walaupun kami kelihatan lebih muda dibandingkan Bapak-Bapak. Mungkin pengetahuan dan ilmunya pun juga Bapak Ibu lebih luas. Mohon maaf, tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita untuk jadi pimpinan rombongan. Para jamaah rahimakumullah, tahun ke-9 Dzulhijjah, sahabat berangkat haji. Ternyata Rasulullah nunjuk Abu Bakar sebagai pimpinan rombongannya. Walaupun di antara sahabat tersebut banyak yang lebih alim dibanding Abu Bakar, tapi Rasulullah SAW jamaah rahimakumullah ditunjuk sebagai pimpinan rombongannya. Bapak Ibu-Ibu, karena kita punya tanggung jawab lahir dan batin. Lahirnya pada Bapak Ibu-Ibu dan pada keluarganya, batinnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita kerjasama dalam proses ibadah haji ini. Semoga persaudaraan kita, kebersamaan kita justru akan memberikan dampak kemudahan dalam proses ibadah haji ini. Ya Allah, ya Rabbana, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura
وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.